Halo semuanya, buat kamu yang lagi di tahap awal skripsi, pasti ada satu kata yang bikin kepala sedikit ngebul ya kan? Metodologi. Rasanya tuh kayak masuk ke labirin, bingung mau belok kemana. Tapi tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng biar semuanya jadi lebih jelas. Nah, ini dia pertanyaannya. Skripsi kamu tuh enaknya pakai metode apa ya? Ada kuantitatif, kualitatif, studi kasus, campuran. Waduh, banyak banget pilihannya. Ini bukan sekedar milih-milih biasa loh, karena metodologi itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya salah, ya bangunannya bisa goyang. Oke, biar gampang, kita bakal pakai sebuah kacamata khusus. Anggap aja kita mau melihat dunia penelitian ini dalam format 3 dimensi. 3 dimensi. Dengan cara ini, kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang dan dapetin gambaran yang utuh. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita jelajahi 3 dimensi utama penelitian satu persatu. Setelah itu, kita akan fokus ke studi kasus, dan terakhir, yang paling penting, kita bantu kamu tentukan metode mana yang paling pas buat skripsimu. Oke, bagian pertama, kita letakkan fondasinya dulu. Ya iyalah, sebelum kita bangun rumah, kita harus pastiin tanahnya kokoh kan? Ini adalah langkah yang paling krusial. Jadi, metodologi penelitian itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh blueprint atau resep skripsi kamu. Bukan cuma sekumpulan aturan, tapi ini adalah strategi lengkap kamu dari awal sampai akhir. Inilah yang akan jadi kompas kamu buat nyari jawaban. Siap? Kita masuk ke dimensi pertama, dunia angka. Kenalan yuk sama penelitian kuantitatif. Di sini, fokus utamanya adalah ya angka. Mengukur, menghitung, dan mencari pola dalam skala yang besar. Gini deh, bayangin kamu lagi ambil foto panorama sebuah konser. Kamu bisa lihat gambaran besarnya kan? Bisa hitung kira-kira ada berapa ribu orang, berapa persen yang pakai baju hitam, dan seterusnya. Nah, itulah kuantitatif. Datanya berupa angka, pakai survei, disajikan dalam grafik, tujuannya biar objektif dan bisa dibandingin. Oke, sekarang kita ganti kacamata, kita masuk ke dimensi kedua. Kalau dimensi pertama tadi soal berapa banyak, dimensi kedua ini lebih dalam, yaitu soal mengapa dan bagaimana. Selamat datang di dunia penelitian kualitatif. Nah, masih di analogi konser tadi. Kalau kuantitatif itu foto panorama, kualitatif itu kamu turun dari panggung, samperin satu penonton, terus kamu ajak ngobrol dari hati ke hati. Kamu dapat ceritanya, perasaannya, pengalamannya. Datanya bukan angka, tapi kata-kata, narasi, bahkan foto. Tujuannya adalah memahami makna. Nah, di sini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Kuantitatif itu ngasih kita gambaran yang luas, pakai data angka yang objektif. Sementara kualitatif, dia ngasih kita pemahaman yang dalam banget lewat cerita-cerita yang sifatnya lebih subjektif. Dua-duanya sama-sama keren, cuma tujuannya aja yang beda. Terus, gimana kalau kita butuh dua-duanya? Kita butuh gambaran luasnya, tapi juga butuh cerita mendalamnya. Bisa nggak? Tentu bisa. Disinilah dimensi ketiga berperan, penelitian campuran atau mixed methods. Ini cara kita buat dapat pandangan 3D yang paling komplit. Prosesnya itu kurang lebih begini. Pertama, kamu sebar survei ke 200 orang buat lihat trennya secara umum. Itu kuantitatif. Terus, dari hasil itu, kamu lihat ada pola menarik. Nah, kamu pilih deh 5 orang dari situ buat diwawancara mendalam, buat gali kenapanya. Itu kualitatif. Kalau digabungin, wah, hasilnya jadi kaya banget. Oke, selain 3 dimensi tadi, ada satu teknik lagi yang asyik banget buat kita tahu. Namanya studi kasus. Anggap aja ini bukan dimensi keempat ya, tapi ini lebih kayak lensa zoom di kamera kamu. Fungsinya buat ngelihat satu subjek dengan super detail. Kalau pakai studi kasus, kita benar-benar fokus ke satu hal aja. Bisa satu orang, satu perusahaan, atau satu peristiwa, terus kita kulik sampai ke akar-akarnya. Hasilnya, pemahaman yang luar biasa kaya dan kontekstual. Tapi ada tapinya nih, karena saking spesifiknya, temuannya jadi sulit buat digeneralisasi ke situasi lain. Wah, kita udah jalan-jalan ke 3 dimensi penelitian, plus nyobain lensa zoom in juga. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Jadi, metode mana yang harus kamu pilih? Yuk kita petakan bareng-bareng. Anggap aja tabel ini contekan pamungkas kamu. Simpelnya gini, kalau tujuan kamu mengukur, pilih kuantitatif. Kalau mau memahami cerita di baliknya, pilih kualitatif. Kalau butuh dua-duanya, ya pakai campuran. Dan kalau mau fokus total ke satu kasus, studi kasus jawabannya. Tinggal kamu timbang aja kelebihan sama kekurangannya. Pada akhirnya, ini yang paling penting buat kamu ingat. Nggak ada itu yang namanya satu metode terbaik untuk semua skripsi. Nggak ada. Metode terbaik adalah metode yang paling nyambung, paling pas buat menjawab pertanyaan penelitian yang udah kamu buat.
Jadi kuncinya ada di pertanyaan kamu. Jadi sebagai penutup, coba deh tanya ke diri sendiri. Bukan metode apa yang paling keren, tapi kisah apa sih yang sebetulnya ingin diceritakan oleh penelitian gue? Apakah kamu mau menceritakan kisah angka dalam skala besar? Atau kisah personal yang mendalam? Atau mungkin gabungan keduanya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi kompas terbaikmu. Semangat ya!